Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Purwadi Eko. Kami persilakan. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
Selanjutnya, marilah kita dengarkan skapur siri dari Camat Bungaraya kepada Bapak Masito SP. Dipersilakan. Selamat datang saudara Bapak Bupati dari Munir yang telah hadir bersama kita. Nanti tentunya ada arahan, bimbingan dan juga tausiah dari Munir yang nantinya kita ambil misalnya bisa dibawa pulang, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dua wajah lagi memasuki ini alhamdulillah malam ke-14. Syukur tentunya kita menjaga permasalahan, kita masih diberi kesehatan, bisa jalankan sampai kita menjalankan ibadah puasa yang wajib dan sunnah. Mungkin banyak saudara kita yang belum bisa hadir di sini karena sakit ataupun sedang dipanggil bersama Allah, ada kesempatan kita bersyukur dan diberi kesempatan maka kita anggap ini adalah Ramadan terakhir. Jadi berisi diri, muhasabah diri, mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir. Tapi seandainya ini Ramadan terakhir, nanti kita siapkan untuk beribadah, kita siapkan bekal kita menuju akhirat. Dan juga di sini saya mewakili Pak Umru dari seluruh masyarakat Kampung Masyarakat Tari memohon maaf kepada bapak semua apabila sambutan kami, jamuan kami yang kurang berkenan di hati jiwa semua, kurang terasa pas di lidah jiwa semua orang asing dalamnya, kami mohon maaf saya sebesar-besarnya. Jadi saya sampaikan mohon maaf bila terdapat kekurangan dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengarkan sambutan dari Wakil Bupati Siak, mari bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan 5 sampel Al-Quran, terjemahan dan 2 rental Al-Quran dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus Masjid Al-Huda. Kemudian penyerahan bantuan CSA dari Bank Riau Syariah dengan nilai bantuan sebesar 5 juta rupiah untuk kemudian juga diserahkan kepada pengurus masjid. Kemudian penyerahan bantuan dari Bapnas Kabupaten Siak berupa paket Ramadan Bahagia berupa sembako dengan nilai Rp350.000 per orang, simbolis atas nama pada Ibu Mariati, Bapak Yoso dan Bapak Hendra. Pemerintah Kabupaten Siak juga mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan umat muslim kaum mukminin yang ada di Kabupaten Siak di tahun 1440 Hijriah ini dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Baik dalam arti ada peningkatan dalam hal kualitas maupun kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan nanti ini Ramadan menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita dan juga menjadi bekal terbaik juga nanti ketika kita sudah saatnya berhadapan untuk menghadap kembali ila Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga negeri kita Kabupaten Siak ini senantiasa mendapatkan karunia berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam perlindungan di cuaca juga sekarang ini susah diprediksi. Hari ini tadi dalam perjalanan kami ke sini di daerah Mangkai itu juga benar curah hujan yang cukup tinggi dari malam, walaupun ada jeda di daerah Mangkai sebelum tanah tinggi itu saya tengok dari beberapa rumah sudah terendam banjir. Nah ini juga yang tadi pagi saya lihat sore sudah ada genangan air di halaman rumah masyarakat. Nah ini perlu hati-hati, perlu kehati-hatian kita, terutama juga dampaknya terhadap kesehatan. Nah di Minas juga kami dapat informasi Simpang Perawang itu terjadi longsor yang akibat juga curah hujan yang tinggi dan sebagian masyarakat juga membangun rumah di pinggir jalan tapi di jurang sehingga kita longsor ya dengan rumahnya sekaligus terbawa ke bawah. Jadi juga patut kita waspadai. Nah mudah-mudahan ini merupakan kejadian yang terakhir, tak akan terjadi lagi pada tempat yang lain, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tempat tinggal kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kami juga memohon kepada Bapak Ibu sekalian doa kita sama karena tak lama
pilkada Siak ini bisa berlangsung dengan baik, aman, damai, tentram, tanpa ada kendala apapun. Dan kita berdoa mudah-mudahan terpilih pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bawa Siak jadi baldatun thayyibatun wa rawdatun, negeri yang baik dan masyarakatnya senantiasa mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah juga pemerintah Kabupaten Siak akan tetap melanjutkan pembangunan yang akan kita lakukan, terutama yang menjadi isu strategis sekarang ini adalah masalah infrastruktur jalan. Nah, cuma pada tahun ini memang jadi tahun yang berat bagi pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, karena banyaknya tunda salur. Jadi anggaran-anggaran yang mestinya disalurkan dari pusat maupun dari provinsi ke kabupaten, dari pusat ke provinsi, dari pusat ke kabupaten, dari provinsi ke kabupaten, nah ini banyak yang belum tersalurkan, sehingga ada istilah tunda bayar. Nah, tunda bayar ini juga berdampak. Tadi saya sempat juga mampir ke salah satu tukang jahit yang ada di Siak itu, saya lihat numpuk itu jahitan, Pak. Saya bilang ini pesanan mana ini OPD ini OPD ini, belum diambil, belum ada uang ambilnya Pak. Jadi saya tanya, dampaknya seperti apa? Biasanya hari-hari ini Pak saya juga terima pesanan lagi. Nah, tapi masih buka, masih bisa menerima pesanan. Karena memang orang mungkin pakai pakaian yang lama aja, pakaian lebaran tahun lalu, dan buat pakaian baru itu menumpuk itu pakaian. Jadi dampak juga. Karena terjadi efisiensi yang luar biasa di tingkat pusat, banyak dana-dana yang harusnya di tahun lalu dijanjikan akan disalurkan, terjadi koreksi, evaluasi, kemudian tak jadi disalurkan. Jadi itu tuh berdampak. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya kami tetap komit, pemerintah Kabupaten Siak untuk terus melakukan pembenahan infrastruktur. Nah, kemarin macam yang jalan ketemu di muda, saya kemarin bicara sama KDSPU. Ini ada mungkin kalau sekitar Sopeda ada. Nah, saya komunikasi sama KDSPU itu yang sudah kita apakan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada pemotongan anggaran yang signifikan, itu kemudian muda tahun ini selesai untuk kita bereskan. Kemarin saya lewat dari pulang Taman Ramadan dari Sabau ke Siak itu saya lihat ada beberapa lubang, saya langsung telepon ke RSPU tolong selesaikan sebelum arus mudik. Nah, supaya tidak mengganggu masyarakatnya, akan masyarakat mudik ataupun arus balik di Lebaran. Karena ada beberapa, ini memang kondisi di kita ini pantang ada lubang sedikit. Nah, ini cepat membesar karena kalau kena air cepat sekali mengerosikan lubang-lubang sehingga dari kecil cepat besar, dan itu akan membahayakan pengguna lalu lintas di baik masyarakat Kabupaten Siak maupun masyarakat dari kabupaten lain yang memanfaatkan jalur yang ada di Kabupaten Siak. Nah, mudah-mudahan kepada sekalian semua apa yang kita inginkan kita harapkan bisa realisasi sesuai dengan harapan kita dan dijauhkan dari kendala-kendala yang kita tidak harapkan. Saya rasa ini dapat saya sampaikan kepada sekalian. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 14 Hijriah ini. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir kita termasuk 10 kedua dan 10 ketiga nanti juga akan semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, bila ada lebih kurang hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Sirajul Munir MSI. Kepada Ustaz kami persilakan. Kami mana? Ya, kenapa? Apa hikmahnya Allah menghendaki kita jadi orang takwa? Karena Allah menciptakan satu tempat yang dikatakan begini, A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Saya siapkan satu tempat untuk hamba-hambaku yang baik, yang soleh, yang takwa. Mala ainun ra'at, mata tak pernah memandang, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah mendengar, wala khatara 'ala qalbi bashar, hati manusia tidak pernah terdetik. Itu untuk orang-orang yang bertakwa. Syaratnya mau puasa. Orang yang puasa saja belum tentu takwa.
berarti berdandanlah. Orang yang dandan saja belum tentu. Kalau mau jadi pejabat, pakailah modal. Orang yang bermodal saja belum tentu. Nah, ada yang kemarin nggak jadi nyalon, ada caleg-caleg banyak tuh Pak. Kalau mau, jangan tanya. Makanya kalau mau alim ngaji, orang yang ngaji saja belum tentu alim. Kalau mau jadi orang Arab, pakailah jubah. Orang yang pakai jubah saja belum tentu. Itu Arabnya Arab maklum, Arabnya Arab maklum. Insyaallah. Tempat ini yang tadi dikatakan maka ainun ra'at wal abudun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ini Bapak Ibu beda. Tempat yang paling mulia di bumi ini namanya Masjidil Haram, betul? Betul? Orang banyak dosa bisa masuk enggak? Bisa. Orang banyak maksiat bisa. Orang degil bisa. Yang tak boleh masuk orang musyrik. Orang Islam mau degil macam mana pun bisa masuk. Tapi ada satu tempat yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang bersih, yaitu surga. Jadi Allah menyuruh kula jenengan kita semua puasa ini karena Allah punya rencana mau masukkan kita ke tempat yang namanya surga, yang di situ tak bisa masuk kecuali orang bersih. Kata Bang Kayu, tepuk dada dulu tanya selera. Tepuk dada tanya selera. Kita yang katanya ustaz, katanya kiai, yang katanya bupati, katanya wakil bupati, katanya penghulu, katanya rakyat segala macam ini, kira-kira dosanya banyak apa sedikit? Di antara yang hadir ini siapa yang paling banyak? Ustaz. Oh, bocor ya. Enggak, itu berarti enggak masuk. Gini loh caranya berpikir. Kalau kurang masuk aja. Malah aku gitu kan. Maksudnya begini, kalau ditanya dosa siapa yang paling banyak, kita harus jawabnya dosa kita ini. Ketika kita mengatakan fulan yang paling banyak, berarti orang itu yang paling banyak dosanya. Loh, idza qala rajul halakan nas fa huwa halakuhum. Kalau ada orang ngomong itu orang paling rusak, maka dia itu yang paling rusak. Kenapa? Karena hanya bisa lihat rusaknya orang. Jadi kalau orang sedikit ngomong saya paling banyak dosa, maka ketahuilah Bapak Ibu, yang paling sudah berjawab. Banyak. Maka ada satu tempat yang tidak menerima kecuali kebaikan. Dan tempat itu adalah tempat yang dijanjikan Allah kepada kita. Makanya Ramadan ini adalah upaya Allah dalam tanda kutip untuk membakar kesalahan. Makanya kita semua tahu, para ustaz, para kiai, para pembalik mengatakan ini saatnya Allah obrol maghfirah, obrol rahmat. Malah ada, ini malam yang keberapa ini? Yang ke-15. Berarti ini adalah malam yang apa? Maghfirah ya kan? Kan ba'ausatuhu rahmah, awaluhu rahmah, ba'ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nanti pertama diberi rahmat, setelah diberi rahmat, rahmatnya datang ada ke sini. Lalu kemudian maghfirah. Malam ini mudah-mudahan ini sebab diampunkan dosanya oleh Allah. Maka nanti efek berikutnya pulau panjenengan muga-muga dibebaskan Allah dari api neraka. Dengan berakhirnya tausiah agama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara serta ibadah kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Apa tanda sujud sajadah dilaksanakan di waktu subuh. Wabillahi